Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Jadi ibu-ibu, kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan akan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan bertemakan perawatan ibu persalinan dan posesasera. Jadi perkenalkan, nama saya Erin Mulana Wahida. Saya yang akan memandu pada kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini. Dan tujuan penyuluhan hari ini adalah agar ibu-ibu serta keluarga dapat mengetahui cara merawat ibu persalinan serta tanda bahaya nifas dan tahu kapan harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Untuk acara pada pagi hari ini ada pembukaan, ada penyampaian materi, ada sesi tanya jawab serta satu. Untuk mengawal kegiatan pada pagi hari ini, kami persilakan narasumber kami Mbak Ajeng untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Untuk Mbak Ajeng silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan saya Ajeng Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Mohon kerjasama dan waktunya ya Bu untuk penyuluhan hari ini. Sebelumnya di sini saya akan melakukan penyuluhan. Tujuannya yaitu untuk menambah informasi untuk ibu-ibu semuanya. Nah, di materi sekarang yang akan saya bawakan, yang saya akan sajikan yaitu berjudul perawatan pasca persalinan normal atau sexocesa. Itu perawatan persalinan setelah melahirkan dengan normal ataupun operasi. Nah, apa sih pengertiannya sendiri? Untuk pengertiannya sendiri yaitu masa nifas adalah periode pemulihan setelah melahirkan, dimulai dari keluarnya plasenta hingga organ reproduksi ibu kembali normal seperti sebelum hamil, berlangsung selama sekitar 6 minggu atau 4 bulan. Nah, di sini kan ibu kan hamil, otomatis semua sistem yang ada di tubuh, terutama reproduksi, terus kardiovaskular itu ada perubahan. Nah, di masa nifas nanti itu setelah melahirkan, semua sistem itu akan kembali dengan normal secara perlahan. Ya, bagaimana juga sih cara perawatannya? Nah, untuk perawatan persalinan secara normal, yang pertama itu melakukan pemantauan pendarahan dengan cara melakukan masas atau pijat di area perut dengan cara gerakan melingkar seperti ini, sesuai arah jarum jam, dengan menggunakan bisa pakai lotion, terus minyak zaitun itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu anjurkan ibu berbaring dengan posisi kaki diangkat lebih tinggi dari tubuh. Itu ibu kan biasanya pas istirahat, rebahan. Nah, itu nanti di area kakinya itu ditumpangin bantal. Itu juga bisa mencegah pembengkakan pada kaki. Ya, seperti itu. Untuk yang poin kedua, diet pasca melahirkan. Diet atau seperti makan makanan apa aja yang dilarang ataupun apa aja yang bisa dimakan. Malah sesuai kebudayaan ya Bu, biasanya itu ada tarak makanan. Nah, di sini sebenarnya untuk makan makanan tinggi kalori dan tinggi protein itu sangat penting banget, seperti telur, ikan, tempe, dada ayam. Dan di situ kan mengandung protein. Di protein tersebut itu bisa memulihkan luka operasi, luka persalinan. Kalau di kebudayaan biasanya kan jangan makan telur, nanti menghambat penyembuhan. Padahal kalau kurangnya nutrisi, protein, kalori itu malah nanti menyebabkan munculnya pus atau infeksi pada luka. Nah, untuk yang poin B itu minum air putih, jadi harus cukup. Untuk cairan itu lebih penting di situnya. Untuk menghindari dehidrasi, itu ibu bisa memenuhi cairan 2 liter sesuai 8 gelas atau sampai 3,5
3,1 liter atau 13 gelas ya. Nah, untuk yang poin 3, untuk aktivitas setelah melahirkan itu bisa melakukan jalan santai di sekitar rumah. Untuk biasanya itu setelah melahirkan itu terdapat fase di mana bidan melakukan observasi. Di situ selama observasi kan 2 jam. Setelah 2 jam ibu bisa memulai untuk melakukan bolak-balik badan ke kiri atau ke kanan, jalan-jalan, bersih diri itu. Untuk yang poin B, melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Itu bisa menyapu ringan, terus memasak, kayak gitu. Hindari untuk mengangkat beban-beban yang berat. Untuk yang poin 4 itu perawatan luka jahitan. Untuk luka jahitan itu biasanya ada kontrol. Tapi untuk perawatan mandiri sendiri itu bisa ibu melakukan perawatan mandiri untuk membuka mengganti perban. Ketika ada pus, nanah, itu bisa ibu bersihkan secara perlahan dengan menggunakan air hangat, pakai wastafel. Itu nanti bisa diperban sendiri. Ya, untuk yang terus gunakan pakaian dalam itu, hindari untuk melakukan pakaian dalam yang ketat. Soalnya biasanya itu yang bikin lembab, iritasi, kemerahan di area kemaluan. Untuk poin yang kelima itu kebersihan tubuh. Personal hygiene itu penting untuk merawat kepercayaan diri kita. Biasanya ada perubahan setelah hamil itu nggak percaya diri karena ada banyak perubahan di situ. Jadi bisa perawatan diri sendiri, mungkin skincare seperti itu. Untuk kebersihan tubuh itu ibu bisa melakukan mandi 2 kali sehari, terus membersihkan area kemaluan. Nah, untuk membersihkan area kemaluan itu setelah BAK, BAB itu cara membersihkannya itu dari depan ke belakang, bukan belakang ke depan. Soalnya di situ ada anus dan anus itu disitulah muncul mikroorganisme, bakteri-bakteri. Kalau nanti dari belakang ke depan nanti bakterinya bakal naik di situ. Nah, untuk poin 6 menyusui atau laktasi. Nah, di sini memposisikan ibu secara nyaman seperti duduk dan berbaring. Kalau duduk seperti ini, bayinya, wajah bayinya itu jangan sampai yang namanya hidung itu ke nempel di payudara, takutnya nggak bisa nafas. Nah, untuk posisi yang nyaman seperti itu, dan setelah menyusui itu ada yang namanya posisi di mana bayi itu harus diposisikan senyaman untuk biar bersendawa seperti itu. Menyusui sesering mungkin atau semau bayi 8 sampai 12 hari atau lebih, tergantung bayinya nanti udah kenyang atau belumnya. Terus yang poin ke-7 untuk KB keluarga berencana, anjurkan ibu dan keluarga merencanakan pemilihan KB yang aman tanpa mengganggu ketika ibu nanti kan menyusui, itu tanpa mengganggu saat ibu menyusui tadi. Pemilihan yang aman dan aman. Untuk perawatan persalinan pasca operasi sesar, di sini poin pertama yaitu kebersihan area kemaluan. Seperti tadi yang hampir sama, melakukan vulva hygiene dengan membersihkan dari depan ke belakang itu 2 kali sehari, dan membersihkan area kemaluan dari menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun yang kandungan pH-nya rendah, karena di pH-nya itu pH kemaluan itu sangat sensitif. Untuk yang poin 2 yaitu memanajemen nyeri. Untuk memanajemen nyeri, ibu bisa melakukan relaksasi nafas dalam, bisa melakukan relaksasi yang dinamakan relaksasi Benson. Di situ ibu ketika nyerinya kumat, itu ibu bisa melakukan nafas dalam, terus pas menahan ibu bisa membayangkan hal yang indah kayak healing seperti itu. Terus bisa sesuai kepercayaan agama, mungkin pas mau
astagfirullah, subhanallah kayak gitu. Terus melakukan kompres hangat atau dingin di area luka. Terus yang poin ketiga yaitu perawatan payudara. Pemijatan payudara dilakukan selama 10 sampai 15 menit. Dilakukan seperti ini. Terus seperti ini, itu sebelumnya dibersihkan dulu menggunakan air hangat, menggunakan wastafel lalu air dingin, baru dipijat bisa menggunakan lotion atau minyak zaitun seperti itu ibu. Untuk melakukan kompres hangat itu selama 3 sampai 5 menit sebelum menyusui. Setelah menyusui juga seperti itu, harus payudaranya juga dibersihkan lagi untuk mencegah infeksi di area puting. Biasanya kan ada ya pas menyusui merasa kayak sakit, nyeri gitu. Terus yang poin 4 itu perawatan luka operasi, melakukan pembersihan area luka bisa dilakukan sendiri dengan penggantian balut ketika merasa kotor ataupun pembalutnya basah yang balut itu tadi. Terus anjurkan mengganti perban jika dirasa basah atau kotor. Nah, untuk yang di sini apa saja tanda bahaya pada ibu hamil? Yang pertama ada demam lebih dari 2 minggu, febris. Itu ibu dianjurkan untuk memperbanyak cairan agar tidak dehidrasi dan istirahat yang cukup. Seperti tidur, itu tidur siang 1 jam udah cukup ya. Terus malam 8 jam seperti itu. Terus yang kedua pendarahan lewat jalan lahir setelah melahirkan itu. Ibu bisa untuk istirahat, jangan berhubungan suami dulu ya. Untuk itu, untuk mencegah tadi pendarahannya. Terus yang poin ketiga, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Biasanya itu keluarnya di ini, biasanya pas mengganti itu celana jalan itu biasanya ada kayak nanah ataupun darah-darah seperti itu kan biasanya baunya bau. Jadi ibu bisa mengganti celana dalam 2 jam sekali dan hindari untuk menggunakan yang ketat-ketat ataupun lembab. Terus yang keempat, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Ibu bisa mengompres air hangat setelah ataupun sebelum menyusui. Yang kelima, dari ulu hati, mual muntah, sakit kepala, pandangan kabur ataupun kejang, bengkak pada kaki ataupun tangan. Ibu bisa makan sedikit tapi sering, istirahat juga lebih cukup. Jadi seperti itu. Baik, untuk diskusi kali ini mungkin ibu ada yang didiskusikan lagi bagaimana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan mengasih ibu-ibu pertanyaan. Gitu. Dapat door prize nanti. Untuk pertanyaan pertama, Bu, sebutkan 2 cara manajemen nyeri non obat yang disarankan pada ibu pasca SC. Bisa di situ ada materinya. Ya, Iman. Dia mau Bu. Tanpa obat kan ya? Gini. Tadi bisa dilakukan dengan pengompresan dengan air hangat atau air dingin, atau kalau sekarang itu sudah ada khusus ya yang seperti Dormans itu yang gel itu bisa dipakai. Terus kemudian tadi yang dijelaskan sama Mbak Ajeng, kita bisa lakukan apa sekarang kemudian membayangkan sesuatu yang indah. Jadi lanjut pakai. Enggak
bener Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan pemantauan pendarahan sendiri di rumah? Monggo. Yang lain gantian. Monggo yang lain Bu. Gantian. Pemantauan pendarahan. Boleh? Monggo Bu. Dari yang diadakan dari Maju tadi untuk pemantauan pendarahan pasca perawatan bisa dilakukan dengan memijat area posisikan diri dengan rileks dan posisi kaki dengan berdiri dari jaringan jalan bantal Jadi sampun Bu. Maaf ya ibu, jangan dilihat ininya tapi emang ini mampu kita. Baik Bu, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya sudah gitu. Jadi yang belum dapat nggak apa-apa, besok-besok mungkin ada lagi gitu loh Bu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator lagi. Baik ibu-ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri kegiatan penjelasan kesehatan ini dalam